Guys, balik lagi sama gue Rizal Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan atau mengupdate seputaran Bitcoin dan salah satu koin ya teman-teman, yaitu dia juga termasuk di Web3 yaitu Theta gitu ya. Jadi hari ini langsung akan mengupdate seputaran itu. Dan juga mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kalau misalkan kalian setuju besok saya akan bahas tentang analisa Sen sama Alice gitu ya. Kalau kalian setuju kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Oke guys, jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi sekarang udah weekend gitu kan teman-teman ya. Dan diawali dengan berita yang masih kurang sedap ya. Kemarin udah crash market, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi ini Bitmark ini kena hack nih teman-teman, sampai 200 million US dollar nih teman-teman. Tuh ya, jadi following Ethereum sama Binance Smart Chain exploit nih teman-teman. Jadi memang hackernya ini made away with a mix of over 20 token nih teman-teman, altcoinnya gitu ya. Dan itu termasuk BNB, SafeMoon ya dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ya jadi ada beberapa datanya, wih gila banget gitu ya. Jadi lanjut lagi nih, ada kabar kurang bagus lagi ya. Masih pagi gitu kan, pas lihat udah ada kabar kurang bagus lagi gitu ya, kena hack di Bitmark. Semoga cepat tertangani dengan baik gitu teman-teman ya oleh exchange Bitmark ini sendiri ya. Jadi langsung aja ke video untuk pembahasan Bitcoin time frame daily-nya ya teman-teman ya. Jadi memang kemarin itu banyak banget yang nanya ke saya, apakah it's time to serok gitu ya teman-teman ya. Kan kata channel A, B, C ada nih yang siap-siap serok, ada juga yang jangan beli, bakalan lanjut turun lebih dalam dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi itu balik lagi ke keputusan kalian masing-masing. Mau kalian serok, mau kalian akumulasi, atau kalian nggak beli gitu ya teman-teman. Jadi itu keputusan kalian masing-masing. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya pribadi, kalau misalkan kalian yang berani untuk akumulasi silahkan. Tapi disclaimer ya teman-teman, dengan catatan kalian harus siap menerima resikonya ya. Dan yang kedua, ketika kalian beli itu kalian cicil beli, bukan kalian serok sampai dana kalian habis gitu ya. Tapi balik lagi, kita sebagai seorang trader ya, sebagai yang kita tradingin di wadah kripto ini gitu ya, kita nggak pernah tahu ya bottoming suatu harga itu bener-bener dipnya itu di area berapa, dan bener-bener mentok atasnya itu di area berapa, kita nggak pernah tahu. Makanya kita melakukan aksi cicil beli ataupun cicil jual, kan kurang lebih seperti itu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat gambarannya, kurang lebih ini ada kesamaan gitu sekilas. Kalau kita lihat sekilas teman-teman ya, ini kita bisa lihat ya, ketika market going up dari bawah, kemudian dia retrace dulu, kemudian up secara perlahan, baru down. Oke. Lalu yang pertama kita lihat lagi di sini, ketika market up, kemudian retrace, kemudian going up, lalu down kembali. Nah, bukankah di sini adanya sebuah kesamaan? Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman ya, dia sebelumnya udah bikin wick ya. Kita bisa perbesar dulu teman-teman di sini ya. Dia bikin wick yang juga panjang di sini. Kemudian dia berproses sideways terlebih dahulu, mempertahankan posisinya di sini. Berarti kenapa nih posisi ini dipertahankan dan malah mampu nge-breakout gitu teman-teman? Karena memang kita bisa di sini lihat ya teman-teman, di sini ada power buyer yang cukup kuat. Bahkan yang terakhir kalinya bisa bikin sampai breakout cukup kencang. Ya, jadi memang di sini adalah area akumulasi yang benar-benar dilakukan oleh para whales gitu teman-teman ya, untuk menahan laju tekanan dari si seller di market kripto, khususnya di Bitcoin ini teman-teman. Nah, apakah kejadian yang sama akan terulang di area sini? Mungkin saja gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat juga market ini drop, bikin wick yang panjang seperti ini ya, kemungkinan akan terulang, bisa saja gitu. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Dia kemungkinan juga akan mengulangi hal seperti ini. Maybe ya yang nanyain ke saya ya, karena saya balik lagi bukan dukun gitu teman-teman. Pasti nanya gitu kan, aman nggak ya. Saya bukan dukun ya teman-teman ya. Jadi saya juga fix nggak benar-benar tahu gitu, apakah dia bakal mengalami pengulangan atau drop, atau malah dia cuma sideways sebentar seperti ini ya, sideways sebentar langsung lanjut up lagi ya teman-teman. Nggak ada yang benar-benar tahu persis, kecuali memang kalian di circle-nya whales gitu ya, punya kekuatan atau power yang benar-benar bisa membalikan market seperti ini
Itu kecuali kalian punya circle seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan base analisa, ya benar-benar kita nggak bisa memprediksikan atau menganalisa 100% gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini juga ada aksi buyer yang cukup kuat di sini ya. Sama halnya seperti waktu DAM kemarin ini ya, di bulan Mei teman-teman. Di sini ada bikin wick panjang nih ya teman-teman, di candle merah ini. Ini daily loh teman-teman, ini daily ya. Disclaimer, ini daily loh ya, bukan hourly ya. Di sini bikin wick panjang banget diserok ya. Kemudian beberapa kali diserok dan akhirnya dia mampu breakout. Jadi kurang lebih seperti itu kan gambarannya. Nah, ini hal yang sama juga kita melihat di sini, ada benar-benar diserok nih ya teman-teman ya. Tapi memang ini masih berproses tentu saja ya. Abis diserok bukan oh ini udah diserok bakal langsung ngepam ya, nggak gitu juga teman-teman. Ya ini udah diserok teman-teman. Ya jadi kalau misalkan masih tekanan atau si seller mengontrol market ya teman, bisa saja dia lanjut drop lagi, diserok lagi, up lagi, kemudian ditekan lagi kan dari si seller, terus diserok lagi, baru dia breakout, bisa saja teman-teman. Dan mungkin ini nanti terbentuk sebuah pattern, mungkin triangle atau apa gitu teman-teman, ini bisa aja gitu ya. Cuman memang syaratnya untuk area bawah bottoming ini ya di sekitar $42.000 ini teman-teman, $42.000 sekitar area itu benar-benar harus dipertahankan ya teman-teman ya, oleh ya para whales gitu, yang bisa benar-benar menahan laju market untuk bisa malah bikin pembalikan arah atau breakout ya. Karena memang kita bisa lihat di sebelumnya ini ya menjadi salah satu area akumulasi juga nih ya, sebelum market going up kembali ya. Jadi memang ini ada potensi untuk dipertahankan area sini untuk market bisa rebound kembali. Nah, cuman next lagi setelah market rebound, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, area ini teman-teman, area $53.000 ya. Jadi memang berpotensi apa? Berpotensi membentuk yang namanya head and shoulder. Jadi ya teman-teman ya, jadi ini untuk bagian left shoulder, ini headnya, dan ini right shoulder. Jadi kurang lebih seperti balik lagi ditekan ke kisaran $30.000. Bisa saja ini worst case skenario-nya teman-teman. Ya ini kemungkinan terburuk ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar dipantau area $53.000 ini daily loh teman-teman ya. Jadi kita berbicara daily bukan hourly lagi gitu ya. Jadi kita buka skala yang lebih besar ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang dia ditekan up ya teman, breakoutnya cukup kencang ya, mungkin dia akan tertahan sedikit ya, mungkin dia konsolidasi kemudian tertahan sedikit malah bisa melanjutkan kenaikan. Bisa nggak kayak gini? Bisa aja ya teman-teman ya. Tergantung market mau dibawa kemana oleh whales ya. Cuman memang kita harus waspada di kisaran $53.000 itu yang pertama. Lalu yang kedua di sekitaran 58.000 sampai $60.000 teman-teman ya. Jadi di kisaran area sini nih ya, karena memang area itu berkali-kali terakhir kali nggak mampu ditembus untuk si Bitcoin ya. Terakhir kali kan di pump atau di pump sampai kisaran 59.000 sekian dolar, kemudian langsung reject kembali ya. Itu next resisten yang cukup kuat menurut saya ya. Jadi itu dua hal yang harus diperhatikan jangka pendek untuk si Bitcoin, pergerakan Bitcoin 53.000 dan next lagi di sekitar 58 sampai $60.000 ya teman-teman ya. Jadi itu kalau yang saya lihat dari pergerakan market gitu ya teman-teman ya. Jadi based on price action gitu teman-teman ya. Jadi itu beberapa resisten dan beberapa skenario yang bisa kita lihat untuk si Bitcoin gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat dari weekly-nya ya teman-teman ya. Nah, ini berbeda. Kalau misalkan daily-nya tadi kita bisa lihat di RSI-nya sudah masuk oversold gitu teman-teman ya. Cuman kalau weekly-nya memang belum, masih masuk kategori normal nih teman-teman. Ya jadi memang masih mungkin ya untuk Bitcoin ini akan bermain di kisaran sini, sideways terlebih dahulu ya, untuk bisa melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi memang harus mungkin kita menunggu lagi untuk Bitcoin bisa sideways terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu cross check. Kalau misalkan benar-benar area sekitaran 42.000 itu dijaga banget area itu ya, bukanlah hal yang mustahil kalau misalkan Bitcoin kembali going up. Cuman memang perlu juga diwaspadai beberapa resisten yang tadi sudah saya infokan ya. Next kita lihat untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Nah ini teman-teman ya, memang kemarin harapannya dia ke bawah lagi ya untuk Bitcoin dominasi atau dominasi si Bitcoin. Nah ternyata memang benar dia lanjut ke bagian bawah ataupun going down kembali
ya. Dan ini dari weekly-nya juga dia sudah mulai masuk area yang namanya area oversold. Untuk weekly-nya sudah mulai ya, OTW nih, OTW teman-teman, walaupun memang sekarang belum masuk ya. Kemudian kita lihat untuk ke daily-nya juga ya, dia sudah masuk area oversold nih dari daily-nya ya. Jadi sangat-sangat mungkin sekali untuk si Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin ini akan meretest di area support bawahnya ini ya. Kita bisa lihat berapa kali dia kena touch nih, 1, 2, dan kemungkinan bikin triple bottom. Jadi kisar-kisaran 39 something gitu teman-teman untuk si Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin. Makanya kita bisa lihat beberapa saat ya teman-teman, khususnya tadi malam Bitcoinnya up, kemudian Bitcoin dominasi ini turun ya, altcoinnya sedikit punya nafas, jadi bisa reboundnya lumayan gitu untuk altcoin ya. Jadi yang harus kita perhatikan ketika dia hit di area sini dan mengalami pemantulan, nah teman-teman, dan nanti Bitcoinnya up lagi, nah itu yang harus diwaspadai untuk altcoinnya ya. Mungkin reboundnya nggak bakalan lumayan kenceng gitu, karena memang alokasi dananya ketika Bitcoin dominasi ini up ya lebih cenderung ke Bitcoin. Nah teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominasi ini going up, kemudian Bitcoinnya up, altcoinnya itu malah cenderung yang namanya koreksi. Ya, ada yang koreksi, ada yang sideways, tapi nanti pasti ada juga, ada beberapa segelintir altcoin yang up atau pump juga ada pasti teman-teman ya. Jadi ini mostly-nya nanti sideways ataupun malah koreksi kalau misalkan Bitcoin dan Bitcoin dominasi itu naik. Jadi memang itu yang harus kita waspadai atau ya hati-hatilah teman-teman ya. Jadi itu sekilas teman-teman ya untuk Bitcoin dan Bitcoin dominance ya. Next kita bahas untuk Theta. Nah, Theta ini sendiri menurut saya ini salah satu koin yang di Web3 ya teman-teman, di Web3 yang cukup bagus. Dan juga di Desember ini Theta ini kan juga ada event gitu teman-teman ya. Nah, dari price actionnya juga ini time frame daily-nya ya, dia baru OTW masuk ke area oversold. Ya, baru OTW masuk ke area oversold. Dan kita lihat ya teman-teman ya, di area ini ya menjadi area yang benar-benar dipertahankan. Area ini itu di sekitaran 52.000 sekian sampai sekitar 72.000-an ya teman-teman. Setiap kali Theta ya teman-teman, ini terakhir kali hit, pertama kali hit ya, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ketika market down di sini ada Kang Serok. Nah, ya teman-teman, untuk si Theta. Nah, and then market going up, kemudian ditekan lagi sama si seller. Di sini ada yang beli lagi, serok lagi teman-teman. Market going up. Ya, kemudian ditekan lagi sama si seller, lalu di sini dibeli lagi. Market going up. Ya, teman-teman. Kemudian di sini ditekan lagi, dan di sini kita bisa lihat nih, bikin wick dan diserok gitu ya. Jadi bagian lower candle-nya bikin shadow atau wick yang lumayan panjang, di sini diserok lagi. Ya, kurang lebih sama seperti ini kejadiannya teman-teman ya. Jadi memang di area ini adalah zona pentingnya Theta teman-teman, sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan kembali. Jadi kurang lebih kan seperti itu gambarannya untuk si Theta ini sendiri. Jadi yang nanyain, oh area Kang Serok atau Wells beli Theta ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari Mei ya sampai hari ini Mei, kemudian ada di Juli ya, kemudian ada di September, kemudian sekarang ini Desember ya. Di kisaran 4 bulan itu ketika harganya drop ke zona ini diserok oleh Wells ya. Jadi saya sih cukup yakin kalau misalkan yang serok ini Wells ya. Kalau misalkan seperti retail biasa ya kurang bisa lah untuk atau ngelit si Theta ini bisa going up sekencang ini gitu teman-teman ya. Dan mereka masih menunggu nanti momentum ya teman-teman ya, masih menunggu momentum untuk mereka benar-benar jual barang mereka ya, karena mereka sudah akumulasi ya. Nih 1, 2, 3 dan mungkin ini keempatnya, 4 kali mereka akumulasi teman-teman ya. Jadi mungkin sekali nanti ketika ini, jika ya ketika market emang going up, bahkan nge-break out ya teman-teman, di sini kan terbentuk seperti triangle pattern nih teman-teman ya. Ya, kalau misalkan kita tarik garis trendline resist juga nih. Ya, jadi kurang lebih seperti triangle pattern ya. Jadi ini bagian trendline supportnya ya, atau area support ya, dan ini area resistnya. Jadi kurang lebih terbentuk seperti triangle pattern nih teman-teman ya. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas ya. Kalau saya lihat sih ini seperti triangle pattern ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat ini seperti triangle pattern dengan zona buying dari para Wells ya di kisaran sini, dan ini ada tekanan dari si seller ya teman, dari trendline ini. Ini 1, 2, 3 ya. Jadi mungkin sekali nanti ketika memang sudah cukup untuk melanjutkan penguatan atau bahkan breakout dari trendline ini
ya. Selebihnya siapa sih yang beli-beli ya? Yang beli-beli di area ini siapa? Ya pasti para retail, ya, trader-trader gitu teman-teman. Bukan para whales lagi yang beli di area ini gitu. Whales ya pasti udah akumulasi terlebih dahulu di kisaran bawah ini. Ya, jadi misalkan orang-orang kan biasanya, oh, Theta naik lagi nih, kayaknya bisa naik lagi, beli. Oh, Theta masih bisa naik lagi nih, lagi retrace dikit, beli. Ya, nanti ketika mereka sudah mau menjual barang-barang hasil dari mereka akumulasi di area sini, baru market drop. Lumayan dalam kembali gitu. Mungkin saja ketika drop bisa nggak dipertahankan di area ini? Ya mungkin saja tidak bisa lagi dipertahankan di area itu. Malah ke support yang lebih bawah atau zona, mereka pasti cari lagi zona yang lebih murah lagi. Bisa nggak? Bisa aja gitu. Jadi kemungkinan nanti setelah dia breakout dan dia drop lagi, ya mungkin sekali area sini sudah tidak direspek lagi oleh mereka, karena mereka mungkin melihat ada area lain yang lebih istilahnya menarik untuk dijadikan area akumulasi mereka gitu. Jadi memang mereka masih akumulasi kalau saya lihat ya di Theta ini ya, sebelum nanti benar-benar breakout kencang ya. Ketika breakout kencang, orang-orang makin FOMO, makin yakin dan lain sebagainya, disitulah mereka take profit ya teman-teman ya. Jadi zona untuk area mereka akumulasi sudah saya infokan ya, kisaran supportnya ya. Untuk area resistennya dari trendline ini pun itu di kisaran 100.000 rupiah, sekitar itu teman-teman ya, sekitaran 100.000, 110.000, sekitar itu ya. Jadi itu adalah area resistennya, dan ini adalah area support dari si Theta ini sendiri. Nah, balik lagi ke keputusan kalian, apakah kalian mau akumulasi di area sekarang ya, dengan istilahnya kalian manajemen uang, manajemen resiko dan lain sebagainya, atau kalian memang nggak mau akumulasi di Theta, ya itu bebas, balik lagi ke pilihan kalian masing-masing teman-teman ya. Jadi memang ini adalah analisa, dan saya menginfokan saja, bukan menyuruh kalian langsung serok beli semua ya, pinjem uang sana sini. Nggak kayak gitu teman-teman ya, konsepnya nggak kayak gitu. Cuman ini saya memberikan dari perspektif saya, analisa saya ya. Kalau misalkan kalian Dior lagi, kalian analisa kembali, masuklah dengan trade plan kalian, ya silahkan go ahead. Tapi kalau misalkan kalian rasa nggak masuk dengan trade plan kalian, dengan manajemen money dan manajemen resiko kalian, ya jangan masuk ya. Jadi itu aja sekilas yang bisa saya infokan, semoga bisa bermanfaat. Selamat hari Minggu, selamat weekend, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.